Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sabila Tia Fikri dengan NPM 20500676077 dari kelas 5B. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mencari luas trapesium menggunakan aplikasi dari GeoGebra. Nah, di sini kita akan memvisualisasikan ya. Baik, selamat menyimak video ini. Langsung mulai saja untuk mencari luas dari trapesium. Nah, cara yang pertama itu kita harus membuat sebuah lingkaran dengan menggunakan tools dari sifat center to point. Kita klik di semua area, misalkan di sini ya. Kita tarik, kemudian kita klik di sini untuk membuat titik B. Nah, jika sudah, kita akan membuatkan dua lingkaran. Nah, ini lingkaran pertama sudah jadi ya. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah garis yang melalui titik A. Kita klik terus line. Kita klik sejajar dengan titik A. Nah, sehingga dia akan membentuk C. Nah, kemudian kita harus menghilangkan titik C ini dengan pilih garis. Kemudian kita harus membuat garis yang tegak lurus dengan garis L. Kita akan memilih tools dari perpendicular line. Kita klik garis F-nya. Nah, ini ada sejajar, ada tegak lurus dengan garis. Kita klik di titik A. Akan jadi titik D di sini ya. Nah, kemudian kita akan membuat titik potong antara lingkaran dan juga garis. Jadi kayak F dengan lingkaran C, lingkaran B dengan garis G. Nah, caranya kita menggunakan tools intersect. Kemudian kita untuk membuat titik di sekitar sini, kita klik dulu lingkarannya. Nah, terus kita klik garis F. Akan muncul titik D dan juga titik E. Nah, kemudian kita klik lagi lingkaran ini, kita klik garis G. Akan muncul garis G dan juga F. Nah, kemudian kita akan membuat lingkaran yang kedua. Kita akan menggunakan tools yang sama seperti lingkaran yang pertama tadi. Kita menggunakan ini circle with center to point. Nah, kita pilihnya titik G. Nah, itu sebagai titik pusat, kita tarik hingga titik A. Akan muncul lingkaran D. Nah, selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama dengan lingkaran yang pertama, yaitu kita akan membuat garis yang sejajar dengan garis F. Caranya itu kita akan pilih tools dari line, kita klik garis F, akan muncul sebuah garis yang sejajar dengan garis F. Kita klik titik G. Sudah sejajar ya dengan garis F. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat titik perpotongan antara garis dan juga lingkaran yang kedua. Caranya yaitu kita pilih intersect. Nah, kemudian kita klik pada lingkaran D dan juga garis A. Nah, akan muncul titik I dan juga H. Kemudian kita klik ke lingkaran D dengan garis G. Akan muncul titik H dan juga J. Nah, langkah selanjutnya setelah kita dapatkan ini titik-titik ya, kita akan menghubungkan titik-titik tersebut sehingga menjadi bentuk trapesium dengan menggunakan tools dari segmen untuk menghubungkan dari dua titik. Yang pertama itu kita hubungkan titik K dan juga titik I, lalu titik I dengan titik E, dari titik E ke titik F, kemudian dari titik K ke titik F. Nah, ini sudah terlihat ya. Di sini udah membentuk trapesium. Nah, kemudian kita bisa menghilangkan lingkaran ini dan juga titik-titik bantu di sini dan juga garis dengan cara kita klik kanan lalu kita pilih show object. Nah, sehingga kan lingkarannya akan otomatis menghilang. Nah, kita lakukan hal yang sama kepada yang lainnya. Misalkan ini lingkaran kita hilangkan juga ya, show object. Garisnya kita hilangkan juga.
Nah, ini juga titik-titiknya kita hilangkan saja ya. Nah, untuk yang nama ini, kan kalau show object itu kan menghilang dengan garisnya. Nah, maka ini kita kliknya itu show show label. Kan untuk namanya menghilang gitu ya. Kita klik show label. Kemudian kita akan melanjutkan dengan memvisualisasikan nilai status ini. Bagaimana caranya? Yang pertama kita buat judulnya dulu ya. Di sini kita klik teks. Di sini kita akan tulis luas. Kita simpan dia aja ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengoperasikan trapesium ini menjadi persegi panjang. Bagaimana caranya? Yang pertama itu kita harus membuat tinggi daripada trapesium, tinggi trapesium ini. Caranya kita menggunakan menu perpendicular line, kemudian kita klik pada segmen J dan membentuk sebuah garis. Nah, lalu kita klik ini, kemudian kita akan membuat titik potong antara garis ini M dengan garis dengan segmen KF. Selanjutnya itu kita menggunakan intersect. Kita klik garis M, lalu segmen K dan F akan membentuk ini ya, titik L. Yang kemudian kita akan membuat segmen antara ini titik I dan juga titik L. Kita klik. Ini kita garis I ke L. Nah, akan muncul titik M kecil ya di sini. Setelah itu kita akan membuat titik tengah antara segmen IK, IL, dan juga IF. Nah, kita ini point out center. Ini F, ini akan membentuk titik F, dan titik IK akan L, dan juga ini akan muncul O ya di sini. Nah, kemudian kita telah menemukan titik tengah pada titik AI, IL, dan juga IF. Kemudian kita akan mempoligonkan titik-titik yang ada di atas yang ada di sini. Kita akan menggunakan menu poligon. Yang pertama kita mempoligonkan titik A, F, yang kecil dan juga N. Ini adalah poligon yang pertama. Yang kedua kita akan klik titik L, F, M, dan F, dan kembali ke titik L. Yang akan membentuk poligon yang kedua. Yang ketiga yaitu kita klik titik O, titik M, titik E, titik I, kembali lagi. Nah, ini yang poligon ketiga dan ini kita bikin poligon keempat titik O, I, M, dan titik O. Nah, ini kan setelah semua bagian pada trapesium ini sudah kita poligonkan, kemudian kita harus menghilangkan label-label yang kita bentuk dari hasil poligon tersebut yang tidak kita gunakan. Dengan cara yang sama, yaitu kita klik show. Nah, setelah kita menghilangkan label yang tidak kita perlukan lagi, maka jadilah sebuah bangun trapesium dengan beberapa bagian. Nah, bagian-bagian itu berguna untuk memvisualisasikan atau mengatasikan trapesium ini untuk menjadi sebuah bentuk persegi panjang. Sebelum kita mengatasikan ini, kita harus membuat sebuah slider yang berguna untuk mengatasikan bagian-bagian yang terdapat pada trapesium tersebut. Nah, kita pilih tools yang slider. Ini kita klik di mana saja. Kalau kita akan melakukan notasi, maka kita pilih angle, lalu kita ubah ini menjadi 180 derajat. Nah, setelah itu kita akan mengganti nama ini ya.
Nama slidernya kita ubah menjadi, di sini saya akan mengubahnya namanya menjadi geser. Nah, di sini terlihat sudah berubah. Si nama slidernya ini akan memasukkan tasinya. Di sini kita masukin tulis tape. Nah, untuk objek ini itu maksudnya objek mana yang harus kita kasihkan. Misalkan yang pertama itu kita akan memvalidasikan ini. Ini kan namanya terlihat bahasa di sini T1. Berarti ini tuh tab-nya itu di sini tulis T1, tanggalnya itu sesuai dengan nama. Di sini karena slider kita namanya geser, kita geser. Dan ini pilih salah satu dari ini N kecil atau N besar. Kita masukkan N besar. Ini kita coba. Selanjutnya kita akan mengoperasikan yang kedua, kita masukkan lagi oke ini. Nah, ini kan tadi namanya key 3 ya, berarti kita masukkan objeknya itu key 3 sama sekali dalam kita. Ini pilih salah satu M besar. Ini kita akan mengubah warnanya. Kita klik setting, kalau lalu kita pilih warna yang kita bebas ini. Kita pilih, ini, lalu kita klik ini dengan warna yang sama ya. Ini saya mengubah warna ini agar membedakan bentuknya. Ini kan bentuknya sama trapesium. Nah, ketika kita menggeser ini 180 derajat, dia akan membentuk sebuah persegi panjang. Kita bisa mengabaikan poligon yang I, E, N, dan juga N. Kita akan berfokus kepada poligon yang berwarna biru dan juga poligon yang membentuk persegi panjang. Dan di sini kita bisa persegi panjang. Setelah itu persegi menentukan panjang panjang lebar. Di sini bisa dilihat ininya itu kita di bawahnya itu menjadi dikali setengah setengah, karena kan di sininya tadi setengahnya ini ya, ini itu tingginya terus dipotong jadi setengah itu setengahnya, jadi di sini ditulisnya setengahnya. Nah, ini bisa kita balikan ya menjadi setengah T, setengah dikali sisi dua sisi yang sejajarnya, sama dikali A ditambah U dikali ini. Nah, maka kita akan menemukan rumus dari luas trapesium, yaitu setengah dikali sisi sejajar atau A ditambah B di sini dikali tinggi. Nah, ini bisa kita klik animation untuk melihat ya. Jadi mengapa jadi setengah itu dikarenakan tingginya itu dipotongkan menjadi setengahnya. Jadi dirumuskannya setengah dikali A tambah B atau sisi yang sejajarnya ini selalu dikali tinggi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada keliruan dari yang saya kerjakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.